Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kehidupan hari ini. Engkau sudah jaga kami, dan di saat kami akan merenungkan lagi firman, kami memohon kuasa Roh Kudus bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, hukum Allah yang tidak dapat diubah. Ayat renungan diambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 19. Firman Tuhan berkata, "Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu." Pengumuman bahwa bait suci Allah dibuka di surga dan tabut perjanjiannya kelihatan menunjukkan kepada pembukaan bilik yang Maha Kudus di tempat kudus surgawi pada tahun 1844. Pada waktu Kristus masuk ke dalamnya dan melakukan pekerjaan terakhir pendamaian. Mereka yang oleh iman mengikuti imam besar pada waktu memulai pelayanannya di bilik yang maha suci, melihat tabut perjanjiannya. Sebagaimana mereka telah mempelajari pelajaran mengenai tempat kudus atau bait suci, mereka telah mengerti perubahan pelayanan juru selamat, dan mereka melihat bahwa ia sekarang sedang bertugas melayani di hadapan tabut Allah, mempersembahkan darahnya demi orang-orang berdosa. Hukum Allah yang ada di dalam tempat kudus di surga adalah aslinya yang agung, yang dituliskan di atas loh batu, salinan yang tidak boleh salah. Roh Allah mengesankan hati para pelajar firman-Nya tahun 1840-an, dan mereka mengenali bahwa kebenaran mengenai tempat kudus surgawi juga menyertakan pengakuan terhadap hukum Allah dan kewajiban terhadap Sabat hari ke-7 dari hukum ke-4. Inilah rahasia perlawanan yang sengit dan menentukan terhadap penjelasan Alkitab yang harmonis yang menyatakan pelayanan Kristus di tempat kudus surgawi. Hati manusia tidak ingin menjadi sasaran dari hukum Allah. Kebenaran-kebenaran ini diberikan dalam Wahyu pasal 14 ayat 20, menggambarkan umat Allah di akhir zaman. Yohanes mencatat, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dicatat dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Hukum akan menjadi standar karakter di pengadilan itu. Pokok pikiran. Bila mana gereja-gereja utama di Amerika Serikat bersatu dalam pokok-pokok ajaran seperti itu, sebagaimana yang biasanya mereka lakukan, akan mempengaruhi negara untuk memaksakan ajaran mereka dan mempertahankan institusi mereka. Kemudian, Protestan Amerika akan membentuk patung hierarki Romawi dan pengenaan hukuman sipil kepada pembangkang-pembangkang akan terjadi dengan pasti. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 465. Pelajaran malam ini, iman dan penurutan sangat erat berkaitan dalam pelayanan tempat kudus di surga, sama halnya dalam pengalaman orang Kristen. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami boleh lagi membaca dan merenungkan firman. Biarlah hukum Allah yang sudah kami ketahui itu tidak akan berubah dalam kehidupan kami. Hidup kami akan berusaha untuk menyesuaikan, mengikuti hukum dan aturan yang Engkau telah berikan. Kami butuh kuasa Roh Kudus untuk menyanggupkan kami melakukan kebenaran-kebenaran itu. Dan biarlah kami bisa bertahan sampai Engkau datang. Terima kasih Tuhan, menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.